udah sakit hati banget Ustadz. Terus kumaha? Ustadz mah ngerti. Jadi pabaliut. Banyak manusia yang diberikan usia oleh Allah. Kita yang hari ini dilembutkan hatinya, diringankan langkahnya, dan diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu ini. Ahilman dari hati yang paling dalam berdoa berharap kepada Allah, mudah-mudahan setiap langkah Bunda datang ke tempat ini menggugurkan dosa yang pernah kita lakukan. Dan siapapun di antara kita yang boleh jadi pagi ini sedang punya kesulitan, sedang punya masalah, sedang punya perasaan diuji barangkali dalam hidupnya, semoga melalui hadirnya kita ke majelis ilmu ini menjadi wasilah ketenangan dalam hati kita. Ya. Dan insya Allah sepulang dari sini, yang punya masalah, punya kesulitan, Allah berikan jalan keluarnya. Amin ya rabbal alamin. Bunda, ada 3 kunci seseorang akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Ini menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Ada 3 kunci seseorang akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Jika di antara kita, Bunda, Teteh, sayang semua memiliki 3 kunci ini, insya Allah kita bisa mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Karena kalau dilihat dari wajahnya, ini wajah-wajah yang ingin bahagia semua. Betul apa enggak? Saya nggak berani kalau bilang kurang bahagia gitu ya. Saya bilangnya kita semua pasti ingin bahagia. Ahilman, apa di antara 3 kunci kebahagiaan itu? 1, seseorang itu akan bahagia ketika bersyukur saat diberi nikmat. Yang pertama apa? Bersyukur saat diberi nikmat. Yang kedua, bersabar saat ditimpa musibah. Yang kedua apa? Bersabar saat ditimpa musibah. Dan yang ketiga, bertaubat saat dia pernah berbuat dosa dan kesalahan. Bertaubat saat pernah berbuat dosa dan kesalahan. Saya ulangi, 3 kunci kebahagiaan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. 1, bersyukur saat diberi nikmat. Bersabar saat diberi atau ditimpa musibah. Dan bertaubat saat berbuat dosa dan kesalahan. Itulah 3 kunci yang akan menjadikan hidup kita ini, Bunda, bisa berada pada trek jalur menemukan kebahagiaan dalam hidup. Bersyukur itu maknanya berterima kasih kepada Zat yang memberikan nikmat dalam kehidupan kita. Siapa? Allah. Maka yang membuat dia bisa bahagia di awal hari yang dia sedang jalani adalah kalimat yang keluar di lisannya adalah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketika bangun tidur, apa yang kita baca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita kemudian sarapan, makan pagi, setelah makan kita pun mengucapkan kalimat Alhamdulillahilladzi
at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Jadi yang keluar di lisannya hanyalah kalimat alhamdulillah, tanda yang paling sederhana dia bersyukur kepada Allah. Makanya berkali-kali Ahilman pernah sampaikan, syukur itu bentuknya ada 3 kan. 1, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Bagaimana caranya syukur dengan hati? Meyakini dalam hati kita begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Setuju nggak? Allah berfirman dalam Al-Quran, jika engkau menghitung nikmat Allah, sehebat apapun kamu menghitungnya, kamu tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Kenapa? Saking banyaknya nikmat Allah. Maka mohon maaf ya, siapapun di antara bunda, di antara kita yang barangkali hari ini sedang disapa dengan masalah, sedang disapa dengan ujian, demi Allah saya sampaikan, nikmat yang Allah berikan jauh lebih besar daripada masalah yang sedang kita hadapi. Catat status hari ini. Nikmat yang Allah berikan lebih besar dari masalah yang sedang kita hadapi. Yang kedua, asyukru bil lisan, kan? Syukur dengan lisan. Minimal dengan mengucapkan kalimat apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan pun, yang keluar kalimatnya adalah alhamdulillah. Ketika diberikan nikmat, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika diberikan sesuatu yang barangkali mohon maaf tak sama dengan apa yang kita inginkan, kita pun keluar kalimatnya alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu yang terjadi. Sampai kemudian asyukru bil amal, syukur dengan amal perbuatan. Apa buktinya? Kita mendekat taat kepada Allah. Bunda hari ini ngaji, bentuk syukur. Bunda tadi sholat subuh, bentuk syukur. Bunda tadi sholat tahajud, bentuk syukur. Nanti bunda infak sedekah, bentuk syukur. Bunda baca Quran, bentuk syukur. Bunda ikut kelas tahsin, ikut kelas tahfidz bersama Daku Bogor, itu bentuk syukur. Jadi bentuk syukur kita kepada Allah dengan apa? Dengan menjadikan semua nikmat dari Allah sebagai jalan untuk mendekat kepada Allah. Itu syukur. Itu syukur. Makanya coba dicek dalam kehidupan bunda, dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sudahkah sepenuhnya digunakan untuk jalan Allah atau bukan? Cek rumah bunda, cek mobil bunda, cek motor bunda, cek suami bunda, cek anak-anak bunda, cek pekerjaan bunda, cek bisnis kita. Kira-kira dengan semua nikmat yang besar itu sudah membuat kita makin dekat dengan Allah atau tidak? Kalau belum, evaluasi, mumpung ada waktu. Mumpung ada waktu. Khawatirnya kita hari ini sibuk dengan urusan dunia, tapi urusan dunia kita lah yang kemudian membuat kita pun juga lupa dari Allah. Jangan-jangan itu. Bunda punya usaha, jangan-jangan usaha bunda yang membuat bunda lupa dari Allah. Bunda punya pekerjaan, jangan-jangan pekerjaan kita yang membuat kita jauh dari Allah. Bunda punya keluarga, jangan-jangan keluarga kita pun juga adalah keluarga yang jauh dari Allah. Maka nanti kalau pulang ke rumah, sampaikan kepada suami, ayah, kita sudah puluhan tahun berumah tangga, kira-kira visi misi rumah tangga kita itu sudah sesuai dengan kemauan Allah atau bukan? Mohon maaf ya, berkali-kali saya sampaikan, rumah tangga itu bunda, atau pernikahan itu bunda, bukan hanya sekedar menyatukan dua hati yang saling mencintai, bukan. Tapi yang paling penting adalah saat kita bersama di rumah tangga, menjadikan rumah tangga kita sebagai jalan untuk mendekatkan surga dalam kehidupan kita. Itu yang paling penting. Makanya bunda perhatikan ya, di awal ayat tentang pernikahan yang biasa dibaca itu, surat Ar-Rum ayat 21, apa kalimat pertamanya? Wa min ayatihi, kan gitu ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, makna lainnya adalah dan di antara tanda-tanda yang bisa mendekatkanmu dengan Allah. Maka
Yang disebut dengan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang baik itu rumah tangga yang saat etape proses perjalanannya membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi penting. Bunda lihat suami, ya. Lihat suami, lihat anak-anak, itu semuanya menjadikan kita makin dekat dengan Allah gitu. Mohon maaf, kalau seandainya suami bunda ternyata keadaannya tidak mampu, mohon maaf ya, menuntun bunda dalam kebaikan, tidak ada alasan, barangkali itulah pahala bagi bunda agar sabar mendampingi suami bunda. Mohon maaf ya, ada istilah rumahku surgaku, betul apa enggak? Rumahku surgaku itu jangan hanya dipahami sebagai keadaan rumah yang suaminya soleh, suaminya baik. Ya kalau gitu mah gampang, betul apa enggak? Bukan hanya itu, tapi rumah tangga, rumahku surgaku itu adalah keadaan yang bagaimanapun keadaannya mampu mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bunda punya suami soleh, alhamdulillah. Karena Allah memberikan kepada bunda pasangan yang soleh yang mampu menuntun bunda. Tapi mohon maaf, jika seandainya suami kita pun juga kurang soleh, boleh jadi Allah menyiapkan pahala sabar kepada bunda untuk mampu menemani suami bunda yang kurang soleh itu. Bunda bercerminlah kepada Asiyah, istrinya Fir'aun, ya. Asiyah begitu sabar, begitu kuat menjalani rumah tangga bersama dengan Fir'aun, yang saya yakin suami bunda nggak kayak Fir'aun gitu. Ya mendekatilah biasanya begitu ya. Nauzubillah kan ya. Kan mungkin enggak juga gitu loh. Jadi artinya apa? Masih ada peluang bagi kita semua, bagaimanapun keadaannya, untuk bisa mendapatkan surga dalam kehidupan kita semua. Caranya adalah syukuri. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan amal perbuatan. Makanya bunda yang dirahmati Allah ya, mohon maaf, kalau bunda sedang beramal, kita kan seringkali kalau beramal tuh suka hitung-hitungan ya, dapat pahala apa ya, gitu kan ya. Dapat pahala apa ya. Bunda, di luar hitung-hitungan pahala yang seringkali bunda pikirkan, bunda boleh juga berpikir, boleh jadi amalan kita ini adalah amalan tanda syukur kita kepada Allah. Kalau bunda memahami saat bunda beramal adalah bentuk syukur bunda kepada Allah, maka bunda nggak akan mikirin kira-kira pahalanya gimana, ya nggak akan. Karena saat bunda beramal pun itu sudah menjadi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur kepada Allah. Bentuk syukur. Maka kalau sedang beramal bunda, kalau sedang beramal, jangan pernah hitung-hitungan. Jangan pernah hitung-hitungan. Bunda harus yakin, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, maka Allah akan balas kebaikan itu. Betul apa enggak? Dan barang siapa yang berbuat keburukan sebesar biji zarrah, disembunyikan, ditutupi, mungkin banyak orang yang tidak tahu, mohon maaf, Allah tahu atau tidak? Allah tahu, dan Allah pasti membalas keburukan yang pernah kita lakukan. Bunda saat beramal soleh, lakukan saja. Begitupun saat bunda beramal baik untuk orang lain. Saat bunda berbuat baik untuk orang lain, jangan pernah berpikir hitung-hitungan ya, kira-kira aku akan dapat balasan apa. Kalau gitu jadi capek hidup kita. Udah bunda, kalau berbuat baik jalan aja, niatin karena Allah, lakukan sesuai dengan aturan Allah, maka pasti akan menjadi kebaikan. Kita nggak pernah tahu bunda, mohon maaf ya. Boleh jadi saat bunda tertidur lelap, di luar sana banyak doa-doa kebaikan karena hasil amal kebaikan kita kepada orang lain. Mungkin ada doa orang miskin yang pernah kita kasih makan. Mungkin ada doa orang-orang yang sulit kemudian kita bantu urusannya. Mungkin ada doa orang yang sedang bertengkar, kita hadir mendamaikan pertengkarannya, itu ada kebaikan doa di situ. Mungkin ada kebaikan bunda ngajarin orang lain,
Bunda ngasih tahu sama orang lain, dan ada orang yang mendoakan itu kepada kita. Barangkali kebaikan yang kita dapatkan bukan semata-mata hasil ikhtiar kita semata, tapi karena ada doa-doa kebaikan dari orang lain yang mendoakan kita. Maka saat kita berbuat baik, jangan hitung-hitungan, karena setiap kebaikan pasti balasannya adalah kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan yang kita lakukan kecuali balasannya adalah kebaikan. Tapi Ahilman, kadang aku sudah berbuat baik ya, tapi balasannya tuh kok kayak nggak sesuai gitu loh dengan apa yang aku lakukan. Pernah nggak kayak gitu? Ada nggak yang pernah ngerasain kayak gitu? Kita sudah berbuat baik tapi balasannya kayak nggak sesuai. Ada nggak? Ada yang ngerasa begitu? Baik, kalau ada yang ngerasa begitu, mulai hari ini bersihkan perasaan itu. Bersihkan perasaan itu. Boleh jadi balasan yang kita dapatkan tidak langsung kontan dengan balasan yang sama dari orang lain. Kalau tidak dibalas di dunia, percayalah, kita masih punya kehidupan selanjutnya. Apa itu? Akhirat. Bunda, tidak semua yang kita lakukan itu balasannya harus dibalas di dunia. Tidak. Ada yang mungkin ditunda, ada yang mungkin dipersiapkan oleh Allah di tempat yang lebih baik. Saat Bunda menjadi seorang istri misalnya, menjadi seorang istri itu profesi yang sangat mulia, Bunda. Bahkan posisi keberadaan yang sangat mulia. Bunda sudah melayani suami misalnya, sudah seakan-akan memberikan yang terbaik bagi suami, tapi suami Bunda mohon maaf mungkin tidak membalas sesuai dengan apa yang Bunda inginkan, bahkan mungkin melukai, ya, mengkhianati dan segala macamnya. Bunda jangan pernah khawatir dengan kebaikan Bunda. Karena boleh jadi Allah siapkan pahala-pahala terbaik untuk Bunda. Mungkin bukan di dunia, mungkin nanti di akhirat. Begitupun juga dengan Bunda yang sebaliknya. Sekarang Bunda punya suami, suami banting tulang, cari nafkah bagi Bunda. Tapi Bunda tidak pandai berterima kasih kepada suami, tidak pandai menerima pemberian suami. Mohon maaf, barangkali suami kita sabar gitu ya, barangkali suami kita tuh tahan dengan kita. Tapi boleh jadi balasannya kepada kita bukan di dunia, mungkin nanti di sana. Makanya kalau sedang hidup di dunia, berusahalah untuk sibuk dengan tanaman-tanaman kebaikan. Karena setiap tanaman kebaikan itu pasti panennya apa? Kebaikan. Tanam aja kebaikan, tanam aja kebaikan. Karena pasti panennya adalah kebaikan. Ustadz, kadang-kadang kalau kita lagi berbuat baik itu suka ada semangatnya, kadang-kadang ada apa? Ada malasnya, kan gitu ya. Bunda, di antara nasihat yang paling jelek dan bisa nguatin kita untuk istiqomah dalam kebaikan adalah zikrul maut, banyak ingat-ingat tentang kematian. Itu aja. Kalau Bunda lagi futur, kalau Bunda lagi down, kalau Bunda lagi merasa lemah, tak berdaya, dan lagi ngerasa males gitu untuk ngerjain sesuatu yang baik-baik, Bunda ingat yang namanya kematian. Hidup di dunia ini nggak lama, sebentar. Dan dunia ini memang tempat capek, Bunda. Tempat capek. Kapan istirahatnya, Ahilman? Istirahatnya nanti di surga. Dunia ini memang tempat capek, Bunda. Tempat ujian. Tempat kita harus berlelah-lelah, bercapek-capek, nggak apa-apa. Bercapek-capek, berlelah-lelah untuk kebaikan di hadapan Allah, maka kita akan mendapatkan balasan kebaikan nanti dalam kehidupan yang sebenarnya. Di mana? Di akhirat, di surga. Itu impian kita semua. Teruslah sibuk dalam kebaikan. Walaupun kata orang, Bun, kok nggak ada capeknya ya? Kok nggak ada capeknya ya? Ngaji lagi, ngaji lagi, ngaji lagi. Iya, memang dunia tempat capek.
Sampai kemudian Allah memberhentikan kehidupan dunia kita. Saatnya engkau kembali. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hambaku yang berjiwa tenang, masuklah, kembalilah, kata Allah. Kemana? Ke surga. Ini tempat yang kau idam-idamkan selama ini kan. Engkau baca Quran, engkau infak sedekah, engkau sholat tahajud, engkau ta'lim, engkau menggunakan hijab terbaik, jilbab terbaik, engkau melayani suami, engkau infak sedekah. Capek, iya. Dan Allah tidak akan pernah luput pandangannya kepada kita. Pasti Allah membalas semua kebaikan-kebaikan itu. Maka indahnya hidup dunia ini, selain dikasih nikmat, dikasih juga apa? Musibah. Dikasih juga apa? Cobaan. Betul apa enggak? Makanya yang kedua, ciri dan kunci tanda orang akan mendapatkan kebahagiaan adalah bersabar saat ditimpa musibah. Memang hidup ini hakikatnya adalah tempat ujian kan? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan pasti kami akan menguji kamu sekalian dengan kesulitan, dengan kebaikan, dengan kesedihan, dengan kebahagiaan. Fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah engkau akan dikembalikan. Hidup ini hanyalah giliran-guliran dari ujian-ujian. Ada saat tertawa, ada saat menangis, ada saat menerima, ada saat kehilangan, ada saat sehat, ada saat sakit, ada saat kita lapang, ada saat sempit, ada saat kita kaya, ada saat kita miskin atau cukup, ada saat kita mendapatkan, ada saat kita melepaskan. Begitulah kehidupan dunia ini. Makanya kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, katanya, sungguh menakjubkan keadaan orang beriman itu. Kenapa? Inna amrohu kullahu lahu khair. Setiap perkara yang datang bagi orang beriman, semuanya baik. Semuanya baik, dan itu hanya bisa didapatkan oleh orang yang beriman saja. Ahilman, bagaimana keadaan orang beriman itu? In asobathu sarra syakar. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan, maka dia bersyukur. Fakana khairullah, karena itu baik baginya. Wa in asobathu dharra sabar. Ketika dia mendapatkan kemadharatan, dia pun bersabar. Fakana khairullah, karena itu juga baik baginya. Jadi artinya ujian-ujian dalam hidup ini adalah seni dalam hidup. Kalau bunda hidupnya nggak diuji, flat gitu aja, seru nggak kira-kira? Nggak seru. Dan Allah menguji apa yang diujinya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah ngasih ujian sama kita. Ya. Apa ujian yang sebenarnya? Ujian yang sebenarnya itu bukan ujiannya, tapi ujian yang sebenarnya adalah ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya? Berarti yang Allah tanya apa? Sikap kita. Yang Allah tanya apa? Sikap kita. Yang membuat orang itu nggak lulus ujian bukan soal, tapi apa? Jawaban. Betul nggak? Yang membuat orang itu nggak lulus ujian apa? Bukan soal, tapi jawaban. Kalau sekarang bunda ada yang sedang diuji dengan apapun itu ujiannya. Ini kan kalau dilihat dari wajahnya hampir punya kemiripan semua ya. Wajah-wajah pakai masker semua kan ini Maya. Ini kan dari wajahnya hampir mirip semua, wajah-wajah banyak masalah kelihatannya. Jangan tersinggung, dan memang kenyataan. Betul apa enggak? Ada yang tersinggung enggak? Ya, Ustadz juga yang begini-gini jangan salah bunda. Dibanding bunda mah banyak-banyakan bunda masalahnya. Ya sama, Ustadz juga punya banyak masalah, bunda Cece juga sama, bunda Anggi juga sama, Teh Elis juga sama. Bunda jangan kira ketika membacakan bacaan-bacaan zikir itu kayak nggak ada masalah. Tenang, adem banget ya lihat bunda Anggi ya.
Adem banget ya lihat Teh Lilis baca zikir-zikir, ulah salah. Tanya masalah anak banyak atuh. Bener nggak Teh? Nggak salah lagi. Sama Bunda, sama. Kita ini pasti punya masalah. Dan memang itu seni dalam hidup. Ustadz, irahannya aku teh berhenti dari masalah. Mau nggak Bunda berhenti dari masalah? Kalau mau berhenti gimana caranya? Gitu. Kalau mau berhenti ya silakan, tok dipilih. Mau lewat mana berhentinya? Jadi gimana? Memang lagi diuji. Dan bagi orang beriman, Bunda paham bahwa ujian, bahwa musibah, bahwa masalah itu adalah cara Allah meningkatkan derajat hidup kita. Selama, ini penting nih. Selama dengan ujian-ujian itu membuat kita semakin dekat dengan Allah. Itu kata kuncinya. Jadi kalau dengan masalah, dengan musibah, dengan cobaan makin membuat kita dekat dengan Allah, boleh jadi musibah itu adalah anugerah dari Allah. Saya ulangi ya. Kalau dengan musibah, dengan cobaan, dengan sesuatu yang menyedihkan kita, membuat kita semakin bisa mendekat dengan Allah, bisa taat kepada Allah, bisa makin rajin ibadahnya. Boleh jadi musibah itu berbuah jadi anugerah dari Allah. Hari ini kan kita semua sedang diuji ya. Ada longsor, ada banjir, ada gempa, ya, ada kecelakaan pesawat. Para ulama-ulama kita dipanggil usianya oleh Allah. Pandemi Covid belum reda juga, belum selesai juga. Ini kan kita sedang diuji gitu. Nah pertanyaannya adalah, dengan rentetan ujian itu membuat Bunda makin dekat dengan Allah atau tidak gitu. Membuat kita semakin taat dengan Allah atau tidak. Kalau dengan semua yang terjadi itu belum mampu membuat kita semakin dekat dan taat kepada Allah, butuh cara apa lagi yang harus Allah hadirkan dalam kehidupan kita? Makanya sekarang sudah mulai saatnya Bunda, rumah-rumah Bunda menjadi rumah tempat Bunda menghamparkan sejadah, Bunda munajat sama Allah, minta ampun sama Allah gitu. Kamar Bunda gelarkan sajadahnya, bangun di sepertiga malam, merintih di hadapan Allah, minta ampun sama Allah, banyak berdoa sama Allah. Ini kesempatan terbaik Bunda. Dan mohon maaf sebaliknya, jika ada yang seolah-olah diberikan nikmat, seolah-olah hidupnya bahagia, tapi dengan nikmat dan bahagia itu tidak semakin membuat dia dekat dengan Allah, jangan-jangan itu bukan nikmat, tapi itu adalah musibah yang sebenarnya. Ada orang yang dinaikkan pangkatnya, dinaikkan derajatnya, dinaikkan posisinya, dibanyakin hartanya, luar biasa, punya semuanya, tapi nggak membuat dia dekat dengan Allah. Boleh jadi itulah musibah yang sebenarnya, istidraj namanya. Jadi kan sabar itu menahan diri gitu ya, untuk melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Makanya dia nggak mau tuh, ini sesuatu yang dibenci oleh Allah, dia tinggalkan. Makanya sabar nanti ada 3 kan, ada sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua ada sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga sabar ketika ditimpa musibah. Dan itu tingkatan Bunda ternyata rumusnya. Seseorang tidak akan bisa sabar menghadapi musibah kalau dia nggak sabar meninggalkan maksiat. Seseorang tidak akan sabar meninggalkan maksiat kalau dia tidak sabar dalam ketaatan kepada Allah. Maka wajar jika ada keterangan yang menyebutkan musibah yang terjadi itu diakibatkan karena banyaknya dosa, maksiat yang dilakukan oleh manusia.
Kan begitu. Bukharul fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kan begitu. Telah nampaklah kerusakan di langit, di daratan, di lautan. Karena apa? Karena ulah tangan manusia. Dan memang begitu kan. Dalam ayat lain Allah sampaikan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apapun musibah yang menimpa kamu sekalian itu disebabkan oleh tangan ulah kamu sekalian. Tapi ujungnya lihat ayat ini, wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak terhadap keadaan kamu sekalian. Ketika kapan? Ketika ditimpa musibah, kita banyak bertobat, kita banyak bermuhasabah, semakin dekat dengan Allah, makin taat kepada Allah, maka di saat itu Allah mengangkat derajat kehidupan kita. Sabar. Sabar. Jadi gimana Ustadz? Sabar. Punya suami soleh kudu sabar gak? Hah? Saya tanya, punya suami soleh kudu sabar apa enggak? Kudu sabar. Sabar gimana Ustadz? Sabar menemani kesolehannya. Misalnya ada suami bunda yang rajin puasa sunnah. Udah puasa Daud hari ini puasa, besok enggak, terus puasa lagi. Dan suami bunda mah kalau puasa teh sahurna kudu make sambel. Jadi kumaha ahilman? Berarti tiap Janari kudu bangun ngarenos sambel. Sekarang pertanyaannya, kudu sabar ente kira-kira? Ngarenos sambel tiap Janari kudu sambal gak? Sabar. Sabar atuh. Dan memang kondisinya begitu. Suami kita ya, mohon maaf kan biasanya kalau yang soleh itu menjaga benar gitu ya. Cara mencari nafkah, cara mencari penghasilan, dia menjaga banget mana yang halal, ya, mana yang baik. Banyak tapi haram dia tinggalkan. Pertanyaannya, bunda berani sabar nggak dengan keadaan itu? Sabar. Sok punya suami yang ganteng, kudu sabar nggak? Kudu sabar. Bunda punya suami kayak Ustadz Hilman. Bukan berarti saya ganteng, bukan ya. Ini mah contoh ya. Jangan dikaitkan dengan kalimat sebelumnya, jangan ya. Bunda misal punya suami soleh, kerma soleh, pinter, ganteng, benghar. Itu mah kan aku banget ya gitu. Ya kan itu mah insya Allahnya, insya Allah suami bunda banget gitu kan. Yang suaminya gitu, yang gak manggawe gitu kan. So kudu sabar nggak bunda? Kudu sabar bunda. Makanya saya bilang ke istri saya, bunda sayang, kudu sabar punya suami kayak ayah teh. Emang kumaha gitu? Sabar we pokoknya mah. Sabar. Sama suami punya istri kayak bunda, kudu sabar nggak? Sabarna merenan sabar kuadrat merenan. Kalau punya kayak istri gini, banyak maunya, banyak mintanya, banyak ngomongnya, banyak hutang. Ya Allah. Jadi kudu sabar. Ya memang itu kondisinya bunda. Dan seni. Dan tidak ada nikmat kesabaran pada akhirnya balasannya adalah kebahagiaan yang paling hakiki. Apa itu? Surga. Surga. Makanya kalau ada yang nanya, Ahilman, sabar teh ada batasnya apa enggak ya? Kalau saya jawabannya enggak ada. Yang sering membatasi siapa? Kita. Kita sendiri. Selama kita hidup sabar. Makanya perintahnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan apa? Sabar dan sholat. Bahkan bunda, nanti di pintu surga akan ada panggilan khusus bagi orang yang sabar. Itu ada di surat Ar-Ra'd kalau tidak salah, ayat 24 kalau tidak salah. Ada panggilannya, salamun alaikum bima sabartum. Selamat untuk kamu sekalian, sabartum, yang sabar atas kesabaran kamu sekalian. Kalau dia sabar berarti apa kata kuncinya? Berarti diuji. Makin banyak ujiannya dalam hidup,
kemudian dia makin sabar, makin dekat surga dalam kehidupan. Jadi kalau orang tahu begitu rumusnya, kalau sedang diuji dia seneng banget. Yes, diuji. Halo? Halo? Jadi kalau diuji dia seneng banget. Alhamdulillah, diuji. Berarti dianggap kita teh sama Allah. Mohon maaf kalau bunda dilepasin begitu aja, dibuat enak, dibuat santai, dibuat tenang, dibuat kayaknya nggak ada masalah. Bunda lupa sama Allah, itulah musibah yang sebenarnya. Tapi kan Ustadz kadang-kadang tekuat, kumaha atunya, atuh maut, we tekuat mah. Tekuat. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah nggak akan mungkin nguji kita di luar batas kemampuan kita. Jadi itu rumusnya dibalik-balikin gitu. Jadi kalau bunda lagi ngomong sama suami, kan mohon maaf ya, mungkin kondisi lagi sulit, kadang-kadang curhat, ayah, menikah teh ngirup teh ayahnya, ayahnya memang susah teh, cek suami teh, oh nyahmanya, ini memang asa kieu hirup tehnya, yuk kita pergi ke mana, ke Kali Cikeas, naon orang pali dua ayahnya, jadi putus asa, weh kita teh hirup teh, karena kita nggak tahu rumusnya. Tapi kalau kita makin yakin rumusnya, makin ngerti rumusnya, bilang ketika si ayah ngeluh, mah, ayah teh sekarang gajinya nggak full kayak dulu, biasa 5 juta, ayah nama 500. Kumaha, ayah kumaha. Kita tuh ada sok teh kan ya. Awalnya ada bijak gitunya, ada bijak. Pasti bilang 500, kela-kela ayah ulang ini ngomong naon dia teh kumaha. Biasanya 5 juta, akhirnya 500. Lamun bunda yang gak yakin, kira-kira apa jawabannya? Ayah, kamu mikir gak? Kan kita tuh punya cicilan panci 300. Cicilan lomari, nu can kabayar kamari kan ayah 400. Can beas, can budak orang kan SPP tiap bulan mayar. 500 mahi kana naon atuh? Kira-kira begitu jawabannya. Kalau yang nggak ada iman, kalau nggak yakin sama Allah, betul apa enggak? Suami digituin, kira-kira apa jawabannya? Ya, tidak bapak kayak ngerti, bapak kayak ngitung, musah menghitung bapak mendingan kena corona, weh. Ujungnya jadi stres, imun berkurang, jadi pabaliut hurufnya, bener deh? Iya nggak kira-kira? Coba kalau bunda begini jawabannya, bun, ayah teh biasa 500.000, biasa 5 juta, ayeuna nama seberapa? 500. Bunda gini jawabannya, Masya Allah ayah, peluk suami bunda teh, set, ulah kenceng teh, apa tuh? Dipeluk sama bunda teh, dibisikin di telinganya, ayah mikir tuh gitu. Jangan gitu atuh. Bunda peluk, bilang, ayah nggak apa-apa, yakin kalau sekarang ayah 500.000 dapatnya, mama bunda insya Allah nguatin, cukupin. Bunda bisikin di telinga suami bunda, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah nggak akan ngasih beban sama kita ayah, kecuali Allah tahu batas kemampuan kita. Buat bunda mah nggak penting penghasilan ayah berapa, yang penting ayah selalu bersama dengan bunda. Gitu. Hari itu tenang, isuk liur. Minimal hari itu tenang dulu gitu kan, besok mah belum tentu ayah orang ge, bener tuh. Bisa aja bunda pagi-pagi ngomong gitu kan, bisa aja sorenya meninggal, bener nggak? Ayah, kalau dilihat dari wajah ayah mada, ayah teh nggak akan lama lagi kelihatannya. Udah pasrah. Sok we mama nyerahkeun ka Allah. Bade dicanak bapak ayeuna mangga. Bade enjing lebih cepat lebih baik.
Jadi saling nguatin di rumah tangga, bukan saling melemahkan. Bahkan jangan saling menyalahkan. Sabar bunda, ini hidup inilah. Sampai yang terakhir, kalau bunda mau bahagia, bertaubat. Banyak taubat. Saat kita sudah berbuat dosa. Bunda, yang membuat manusia itu mulia karena apa? Karena manusia bertaubat. Iblis kenapa hina? Iblis kenapa hina? Karena dia sudah tahu berbuat salah, sudah tahu mungkar, berbuat gak baik dalam hidupnya, tapi gak mau bertaubat di hadapan Allah. Tapi yang membuat manusia itu menjadi mulia saat dia pernah berbuat dosa, kemudian dia segera bertaubat kepada Allah. Itu yang menjadi kemuliaan kita. Makanya Allah itu suka kepada orang yang sering bertaubat ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang banyak bertaubat dan orang yang mensucikan diri. Udah bunda, jangan sibuk dengan aib orang lain, jangan sibuk dengan kesalahan orang lain, sibuklah dengan aib kita, karena aib kita juga jauh lebih banyak daripada aib orang lain. Banyak nangis sama Allah, banyak mohon ampun, istighfar, dikit-dikit istighfar, astagfirullah. Kalau bunda dapat kesulitan nih, kalimat pertamanya ya tentu innalillah, kemudian alhamdulillah, boleh jadi juga astagfirullah, ya Allah, banyak dosa ya Allah. Makanya kalau ada orang yang ngajak ngegosip, ngajak gegibah, dia nggak mau. Ece Ida. Nges poho ka Ida teh, diingetkeun deui Ida. Jadi kadieu nyambung deui Ida teh. Misalnya ada yang ngajak ngobrol, Ida kadieu. Naon apal tuh? Cetuti. Naon gitu cetuti? Cetuti maknya suamina bawa mobil baru. Dan cetuti mah sama aku suaminya teh sama kerjaanna teh. Satu kantor bareng, satu divisi bareng. Nah hanya suaminya cetuti mah boga mobil anyar. Dan suami aku mah enggak. Dan cek aku mah nya Ida, contohna teh kieu. Cek aku mah suami cetuti teh korupsi. So, bunda kalau ada yang ngajak ngegibah, seneng gak kira-kira? Bohong. Kadang-kadang kita mah suka ngomporin bunda. Kalau dia sudah ngomong cerita, eta bener cemomon. Jadi nu carita teh cemomon tadi ka urang teh nya. Kan Cik Ida nu dicaritakeun, nu ngomong saha? Cemomon. Cek Cik Ida teh, cemomon eta bener. Pantesan. Da aku mah kemarin teh lihat suami cetuti teh bareng sama perempuan nggak tahu siapa. Rambutnya teh panjang gitu. Pas aku lihat belakang teh rada bolong gitu. Jadi cerita kemana-mana cerita. Kadang-kadang kita mah ngomporin. Kita teh malu sebenarnya bunda sama Allah kudu nama. Meureun cetuti nggak tahu kita omongin. Betul apa enggak? Tapi Allah tahu nggak kira-kira? Tahu. Jadi gimana kalau ada orang yang ngajak ngegosip, ngajak ngegibah, bunda langsung ulah gitu, sok sing tarik. Ulah gitu. Ulah gitu. Jempe. Jadi bunda kalau nggak, tapi Ustaz si eta mah ngomong wae terus. Kan ada ya teman kita yang udah kita bilang, udah jempe, tapi ngomong wae terus. Gimana caranya? Tinggalkan. Tinggalkan ulah ieu mah. Aku teh enggak mau denger. Tapi cicing di samping dia. Tidak mau bisa. Tetap wae kedengeran. Kita udah begini nih. Aku mah cemamon, aku mah enggak mau denger. Enggak takut aku mah. Kieu we, kieu. Tapi enggak pindah-pindah, tetap wae kedengeran. Betul apa enggak? Tinggalkan. Biasakan untuk menghindari sesuatu yang sia-sia bunda. Itu mah udah sia-sia ya, dosa lagi. Gibah itu tahu bunda dosanya apa? Seperti memakan bangkai saudaranya. Bayangkan ke bunda. Dan begitu banyak perempuan, mohon maaf ya, begitu banyak perempuan yang celaka
kemudian dia masuk ke dalam api neraka karena apa? Karena lisannya, karena kemaluannya. Makanya, aduh, pelan-pelan, bukan pelan-pelan, jempel gitu. Pelan-pelan, kalau mau ngomong juga dia mikir-mikir, ini benar nggak ya? Ini salah nggak ya? Gitu, jadi dipikir-pikir dalam dirinya itu. Karena dia nggak mau, kalau kesalahan sama Allah ya, bertaubat, minta ampun, oke. Tapi mohon maaf bunda, kalau ada kesalahan kepada sesama manusia, apa yang bisa kita lakukan? Minta maaf. Kalau kemudian dia nggak ridho, bagaimana keadaannya? Jadi hati-hati menjaga perasaan orang lain itu. Islam ini hadir. Baginda Nabi itu diutus. Di antara banyak tujuannya, salah satunya apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata baginda Nabi, untuk menyempurnakan akhlak. Berarti bunda teh, kalau ilmunya makin banyak, ngajinya makin rajin, ibadahnya makin baik, maka tercermin pada apa? Akhlaknya makin baik. Bicaranya yang baik-baik, ngedengar sesuatu yang baik-baik, melangkah kepada sesuatu yang baik-baik, gitu. Maka dosa kita tuh banyak banget ya, banyak kayak kira-kira. Banyak banget. Selama Allah berikan kesempatan hidup, yuk perbanyak bertaubat. Insya Allah kalau 3 kunci ini bunda pegang, bersyukur ketika dikasih nikmat, bersabar ketika ditimpa musibah, bertaubat dengan dosa dan kesalahan, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Apa yang kita idamkan kebahagiaannya? 2 kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita ini pengen baik di dunia, pengen baik di akhirat, dan kita dijauhkan dari siksa api neraka. Bunda yang dirahmati Allah, itu baru pendahuluan ya. Itu baru prolog kajian kita. Hari ini kita akan bicara tentang meyakinkan hati ya. Bunda, ada 5 mindset, mungkin saya bilangnya mindset ya. Mindset itu pola pikir yang harus bunda tanamkan di hati agar kita semakin yakin menjalani hidup ini untuk menyandarkan sepenuhnya hanya kepada siapa? Allah. Sebelum saya bahas 5 mindset itu apa saja, saya ingin mulai dari satu keadaan yang membuat hidup kita terasa sulit. Penyebabnya adalah karena terlalu bersandar kepada selain Allah. Saya ulangi ya. Yang membuat hidup kita terasa sulit, terasa berat, karena terlalu bersandar kepada selain Allah. Itu faktor penyebabnya. Seorang istri ketika terlalu bersandar kepada suami, maka siap-siap dia akan mendapatkan kekecewaan dalam hidupnya. Ketika kapan? Ketika keberadaan suaminya tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Kecewa nggak kira-kira? Kecewa. Kalau sudah kecewa, merasa berat nggak? Merasa berat. Orang tua punya anak. Kalau orang tua terlalu bersandar kepada seorang anak, ketika anaknya tidak sesuai dengan harapannya, maka siap-siap orang tua itu akan dibuat apa? Kecewa. Kalau sudah kecewa, maka hidupnya akan terasa berat. Seseorang yang bekerja di perusahaan, terlalu bersandar ke tempat bekerja di perusahaannya itu, siap-siap dia akan apa? Kecewa. Ketika kapan? Ketika dia harus dirumahkan, ketika dia harus di PHK, ketika harus diberhentikan dan segala macamnya. Bunda punya bisnis, terlalu bersandar kepada bisnis usaha kita. Ketika kondisinya berubah,
bisnis usaha kita berubah, kemudian kita kecewa, maka kita akan terasa sulit menjalani hidup. Alasannya apa? Karena terlalu bersandar kepada bisnis usaha kita. Maka jawabannya, kalau bunda hidupnya ingin ringan, ingin tenang, ingin nikmat, belajarlah untuk menyandarkan semua kehidupan kita hanya kepada siapa? Allah. Pertanyaannya adalah, banyak di antara kita yang percaya kepada Allah, tapi sedikit di antara kita yang mempercayakan hidupnya kepada Allah. Iya enggak? Kalau ditanya, yakin gak sama Allah? Yakin, tapi gitu deh, gelisah lagi, ngeluh lagi. Betul nggak? Nah, bagaimana caranya, mindset apa atau keyakinan hati apa yang perlu ditanamkan dalam diri kita agar semakin yakin dengan Allah? Saya mengambil mindset hidup ini dari mindsetnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bunda, Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang Masya Allah ya, disebut dengan bapaknya para nabi gitu ya, yang ketauhidannya, yang keimanannya, yang keikhlasannya, Allahu Akbar. Bunda barangkali sudah sangat mengetahuinya karena seringkali diceritakan oleh para guru-guru kita. Nabi Ibrahim ujiannya Allahu Akbar begitu besar kan? Tapi apa yang membuat Nabi Ibrahim kuat menjalani hidup? Karena kuat keyakinannya kepada siapa? Kepada Allah. Nah, Ahilman, apa di antara keyakinan-keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam yang bisa kita pelajari, kemudian kita tanamkan di hati kita agar makin yakin dengan Allah? Bunda buka surat Asy-Syu'ara, surat ke-26, ayat 78 ya, sampai ayat 82 ya. Kita bahas ini, kan tadi 5 ya. Surat Asy-Syu'ara ayat 78 sampai 82. Ini berisikan tentang 5 mindset dalam hidup ya, terinspirasi dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang akan membuat kita semakin yakin dengan Allah. Jadi kalau bunda sedang menghadapi kesulitan, sedang menjalani hidup, maka yakini 5 mindset ini. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, keyakinan dalam hati kita yang perlu kita tanamkan adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Allah yang telah menciptakan aku, maka dialah Allah yang menunjukkan jalan kepadaku atau memberi petunjuk kepadaku. Ini keyakinan pertama. Dialah Allah yang menciptakan aku, dan dialah Allah yang memberikan petunjuk kepadaku. Bunda, yang menciptakan kita siapa? Yang menciptakan kita siapa? Allah. Kalau Allah yang menciptakan kita, berarti yang mengatur urusan hidup kita siapa? Allah. Nah sekarang pertanyaannya, bunda dalam hidup ngikutin aturannya siapa? Kalau bunda hidupnya ngikutin aturan kita, aturan saya, aturan yang jadi maunya kita, bukan aturan Allah, maka siap-siap kita akan dibuat sulit dalam hidup. Kita paham, kita yakin Allah yang menciptakanku, berarti Allah yang mengatur urusan hidupku,
Berarti kalau kita ingin hidupnya benar, ingin hidupnya baik, ikuti aturan yang mengatur hidup kita, yaitu Allah. Allah menciptakan aku. Gak mungkin Allah menelantarkanku. Gak mungkin Allah meninggalkanku. Gak mungkin Allah menyesatkanku. Gak mungkin Allah menjauhiku. Selama aku ngikutin maunya Allah, pasti Allah nunjukin jalan terbaik untuk aku. Ketemu rumusnya gak? Kalau bunda yakin yang menciptakan kita adalah Allah, maka bunda pun juga harus yakin yang ngatur urusan hidup kita siapa? Allah. Kalau bunda yakin yang ngatur urusan hidup kita adalah Allah, maka bunda akan serahkan sepenuhnya kepada siapa? Allah. Bunda coba tengok bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Hajar, kemudian punya seorang anak bernama Ismail, oleh Allah diperintahkan untuk dibawa ke sebuah tempat ya, biwadin ghairi di jara'in, tempatnya tempat yang tandus, bahkan tidak ada tumbuhan yang tumbuh di sana, tidak ada hewan yang tinggal di sana, tidak ada manusia yang berkeliaran hidup di sana, tidak, dibawa ke tempat yang begitu jauh. Sampai kemudian udah sampai di lokasi itu, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan Hajar bersama Ismail. Kebayang nggak keadaannya? Dari satu tempat dibawa ke tempat yang begitu rumit luar biasa. Dibawa. Udah sampai di lokasi disuruh apa? Meninggalkan. Hajar solehanya luar biasa. Ketika Ibrahim hendak meninggalkan Hajar, kemudian Hajar bertanya, "Wahai suamiku, hendak kemana engkau? Bukankah engkau baru aja mengantarkan aku bersama anakku di tempat ini? Ini tempat tandus luar biasa. Ini nggak ada tumbuhan, ini nggak ada hewan, nggak ada manusia yang tinggal. Kemudian engkau pergi meninggalkanku." Apa jawaban Ibrahim? "Hadza min amrillah." Ini perintah Allah. Apa jawaban Hajar? "Jika ini perintah Allah, sami'na wa ata'na." Aku dengar, aku taat, silakan engkau pergi. Tapi ada satu permintaan. Ketika engkau pergi, jangan menolehkan wajahmu kepadaku. Karena aku tidak ingin melihat wajahmu menangis, sehingga membuat aku sedih ditinggal oleh dirimu. Allahu Akbar, Ibrahim pergi bunda. Kemudian Hajar bersama Ismail di situ. Singkat cerita perbekalan habis kan. Kemudian Ismail menangis karena kehausan. Ketika Hajar ingin memberikan air susunya, tapi apa yang terjadi? Air susunya ternyata tidak keluar kan? Maka Hajar kemudian mencarilah air. Dari mana? Disebutlah dari Bukit Sofa. Kemudian dia berjalan. Kemudian lihat seakan-akan ada air di situ. Maka berangkatlah ke Marwa, disebutkan begitu. Ternyata sampai di Marwa itu bukan air yang tadi, ternyata Fata Morgana gitu. Seakan-akan air padahal bukan. Tapi Hajar nggak sampai di situ, balik lagi ke Sofa, balik lagi ke Marwa, balik lagi ke Sofa. Berapa kali disebutkan? 7 kali bolak-balik di situ, tidak menemukan air. Kan begitu? Sampai kemudian air ditemukan di dekat kakinya daripada Ismail putranya. Pertanyaan saya adalah, kenapa Ibrahim begitu luar biasa untuk melakukan keadaan seperti itu? Meninggalkan istrinya, meninggalkan putranya, meninggalkan keadaannya, karena ini tahu perintah Allah, mengikuti maunya Allah. Karena Ibrahim alaihissalam yakin Allah yang menciptakanku, maka Allah juga yang memberikan petunjuk kepadaku. Tidak mungkin sesuatu yang ditunjukkan oleh Allah menyesatkan dalam hidupku. Maka mindset pertama yang harus bunda yakinkan di hati, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah yang menciptakanku, maka Allah lah yang memberikan petunjuk kepadaku. Jelas nggak kira-kira? Kalau Allah yang nyiptain kita, Allah yang ngatur hidup kita, maka tugas kita adalah ikutin aturan Allah. Ikutin apa? Aturan Allah.
Gampangnya beginilah, mungkin analogi sederhananya, Bunda main bola, yang jadi penengah apa? Wasit. Yang jadi penengah wasit nih, yang mengatur pertandingan wasit. Kalau masing-masing yang main bola itu, mohon maaf Bunda, punya aturan masing-masing, kacau nggak kira-kira? Kacau. Contoh misalnya, yang tim A menyebutkan asal gol pakai tangan juga nggak masalah. Tapi yang B ngikutin aturan yang biasa, harus pakai kaki dan nggak boleh pakai tangan, handsball itu namanya. Dua-duanya nggak sepakat, beda aturannya, berantem nggak kira-kira? Berantem. Saya tanya, 10-0, yang menang yang mana? Kita akan bilang yang 10 yang menang, belum tentu. Karena barangkali yang tim selanjutnya, dia nggak menyebut menang karena yang tim A tadi, yang tim B bilang nggak menang, kalah. Karena tim A masukinnya pakai tangan semua. Diambil bolanya, dimasukin semua pakai tangan. 10-0, iya. Skornya 10, tapi cara ngegolinnya beda dengan apa yang diinginkan. Sesuai dengan aturan. Beda nggak kira-kira? Beda. Gak sah. Sama kayak kita hidup. Kalau kita hidup nggak ngikutin aturan Allah, maka sehebat apapun kita, pasti kita nggak akan dibuat bahagia menjalani kehidupan. Maka yang pertama, kalau Bunda sedang menjalani hidup, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Allah yang menciptakanku, begitupun juga Allah yang menunjukkan jalan kepadaku. Yang kedua, mindsetnya adalah walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah Allah yang memberi makan dan minum kepadaku. Ini kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Dialah Allah yang memberi makan dan memberi minum kepadaku. Maknanya apa? Ini lebih kepada pola pikir kita tentang rezeki dalam kehidupan kita. Bunda, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Selama kita hidup dan kita bergerak dalam hidup itu, maka Allah sudah menjamin rezeki kita. Begitu banyak di antara kita yang seringkali gelisah dengan rezeki. Betul apa enggak? Padahal perhatikan ayat ini. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah Allah yang memberikan makan kepadaku dan dialah Allah yang memberikan minum kepadaku. Bunda, jangan pernah khawatir tentang rezeki. Karena rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Yang perlu kita khawatirkan adalah rezeki kita ini berkah atau tidak. Itu yang penting. Saya ulangi ya. Jangan pernah khawatir tentang rezeki. Jumlahnya, banyaknya, kadarnya, takarannya sudah yang ngatur. Siapa? Allah. Tugas kita apa? Ikhtiar yang terbaik. Termasuk ikhtiar terbaik itu hanya fokus dengan yang berkah, yang halal, yang baik. Rezeki dalam kehidupan. Kerja kita itu, bisnis kita itu tidak menentukan rezeki kita. Itu hanyalah bentuk kewajiban kita kepada Allah. Bunda bisnis, bunda bekerja, itu hanyalah kewajiban kita ikhtiar. Tapi hasil yang menentukan siapa? Allah. Dan Allah selalu tahu mana yang terbaik rezekinya untuk kita. Makanya kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kan pernah mengatakan bahwa aku tidak pernah risau, aku tidak pernah gelisah dengan hidup, karena aku percaya, aku yakin sesuatu yang sudah tercatat untukku tidak akan pernah meninggalkanku. Dan semua sudah ada kadar takarannya rezeki masing-masing, dan kita percaya bahwa Allah pasti memberikan rezeki kepada kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada makhluk yang bergerak di muka bumi
kecuali Allah jamin rezekinya. Kalau bunda nggak yakin ini di hati, gelisah pasti. Tugas kita, ayah, ya, para suami, para bapak, pasangan kita, ayah, kita ikhtiar aja yang maksimal. Allah yang menjamin rezekinya. Makanya saat bunda keluar rumah, apa kalimat yang bunda sering kali baca doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah. Tawakkal 'ala Allah, tawakkaltu 'ala Allah. Aku menyerahkan kepadamu ya Allah. Gitu. Maka mindset kedua yang perlu bunda yakinkan di hati adalah dialah Allah yang menjamin urusan rezeki kita. Yang ketiga, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan aku. Masya Allah. Jadi yang pertama tadi urusan apa? Urusan hidup ya. Urusan hidup kita, skenario hidup kita. Yang nyiptain kita siapa? Allah. Berarti yang ngatur hidup kita siapa? Allah. Berarti kalau kita mau hidupnya baik, mau hidupnya benar, ikutin aturan siapa? Allah. Yang kedua urusan apa? Rezeki, ya, urusan rezeki. Yang ketiga, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan aku. Ini berarti tentang sesuatu yang menyakitkan dalam hidup kita. Tubuh ada sakitnya, fisik. Tapi selain fisik, ada nggak yang suka bikin sakit? Ada. Sakit hati, ya nggak? Terluka, terhianati, betul kan? Ada yang mitnah kita, ada yang ngehina kita, ada yang ngomongin kita, ada yang nyakitin kita. Sakit nggak kira-kira bunda? Sakit. Apa kata Nabi Ibrahim? Fahuwa yashfin. Dialah Allah yang menyembuhkan rasa sakit dalam hidupku. Jelas? Karena Allah yang mampu menyembuhkan kita. Begitupun juga mohon maaf, kalau ada di antara kita yang hari ini sedang sakit hati, ada yang sedang terluka perasaannya, ada yang merasa, Ustadz, sakit banget. Ada yang ngomongin saya di belakang. Iya, kalau di depan namanya bukan ngomongin. Sakit Ustadz, gimana caranya? Fahuwa yashfin. Balikin ke siapa? Allah. Bunda, Ustadz, bunda teh udah bilang A sampai Z ke suami, tapi suami teh meninggal berubah-berubah. Kumahanya Ustadz? Fahuwa yashfin. Allah yang menyembuhkan rasa luka di hati kita. Jelas? Jadi kalau sekarang kita terluka, terhianati, tersakiti, siapa yang bisa menyembuhkan luka hati itu? Allah. Fahuwa yashfi. Maka dia tidak akan sibuk gitu loh dengan kesulitan yang dihadapinya, karena pada akhirnya hanya dikembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bunda nangis boleh. Bunda lagi sakit nih, kemudian nangis, boleh. Tapi yang nggak boleh berlebihan nangisnya. Nggak jempe. Nangis we terus. Udah. Kalau butuh sehari nangis mangga, 2 hari nangis mangga, 3 hari nangis mangga. Tapi sepanjang hidup nangis we terus. Atau bunda, sayang air mata kita dihabiskan untuk menangisi sesuatu yang tak perlu kita tangisi berlebihan. Udah. Tapi kan Ustadz, kumahanya aku teh kalau ingat suami suka nangis lagi. Terus bunda maunya kumaha? Gitu we. Kenaon kan liur. Kan ada yang curhat, yang ngomong sama saya, udah cerita kemana-mana. Saya bilang cuman gini aja, ya udah, bunda maunya gimana? Oh gitulah pokoknya mah. Ya apa?